Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Selesai. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi tentang APBD, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan tentang pengertian APBD, fungsi APBD, tujuan APBD, sumber penerimaan APBD, jenis-jenis belanja daerah, dan mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama adalah pengertian. Jika para siswa sudah membaca dalam buku, dapat dilihat APBD itu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan suatu rencana keuangan daerah yang diajukan oleh kepala daerah kepada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Perda atau Peraturan Daerah. Jika itu APBD provinsi, berarti yang mengajukan adalah gubernur kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Jika kabupaten, berarti bupati kepada DPRD kabupaten. Jika itu kota, berarti dari wali kota kepada DPRD kota untuk dijadikan peraturan daerah. Yang selanjutnya adalah fungsi APBD. Sama dengan APBN yang telah kita pelajari sebelumnya, ada 5 fungsi dalam APBD. Yang pertama, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Sama dengan fungsi di APBN, hanya cakupannya hanya di daerah tersebut. Kalau APBN di tingkat nasional seluruh Indonesia, kalau APBD provinsi berarti hanya mencakup sebuah provinsi, APBD kabupaten hanya mencakup sebuah kabupaten, dan APBD kota hanya mencakup sebuah kota. Itu perbedaannya hanya di ruang lingkupnya atau jangkauan. Kemudian tujuan APBD. APBD bertujuan agar pelaksanaan kegiatan yang ada di daerah sesuai dengan perencanaan. Jadi APBD bertujuan menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan atau tidak terjadi kesalahan dalam melakukan kegiatan yang ada di daerah. Kegiatan itu mengacu pada pedoman yang sudah direncanakan di APBD. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. PAD diantaranya bersumber dari yang pertama pajak daerah. Pajak daerah contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame atau papan iklan, tempat hiburan yang biasanya banyak di daerah wisata. Itu merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Jadi kalau sebuah daerah memiliki banyak tempat wisata, ada restoran, ada hotel, penginapan, dan sebagainya, mereka dikenai pajak, sehingga pendapatan untuk daerah tersebut bisa tinggi. Termasuk pajak kendaraan bermotor, itu masuknya juga ke daerah. Kemudian yang kedua, bersumber dari retribusi. Misalkan retribusi parkir, retribusi di pasar, itu juga merupakan pendapatan daerah. Yang selanjutnya adalah bagian dari laba BUMD. Kalau APBN sumbernya ada bagian laba BUMN, kalau di daerah adalah bagian dari laba BUMD. Karena BUMD itu pemilik modalnya adalah pemerintah daerah. Kalau yang sudah go public berarti sebagian milik pemerintah daerah, sebagian swasta. Tapi pemerintah mendapatkan bagian dari laba tersebut dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan dari APBD. Yang selanjutnya adalah
lain-lain sumber yang syah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Selain pendapatan daerah, juga terdapat dana perimbangan yang kita bahas di APBN. Kalau di APBN sebagai bagian dari belanja atau transfer ke daerah, bagi daerah menjadi sumber penerimaan dana perimbangan tersebut yang mencakup dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang sudah kita bahas pada materi APBN ya. Kemudian ada dana otonomi khusus dan keistimewaan untuk provinsi-provinsi tertentu. Dana insentif daerah atau DID itu merupakan sumber penerimaan dari APBD yang asalnya adalah dari pengeluaran atau belanja dari APBN. Jadi oleh APBN dikeluarkan, ditransfer ke daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota. Oleh provinsi, kabupaten, kota dianggap sebagai penerimaan karena memang uangnya baru masuk ke daerah dan oleh daerah akan dibelanjakan. Selain PAD dan dana perimbangan juga bisa ada pinjaman daerah dan juga pendapatan lain yang sah menurut undang-undang. Sekarang kita akan membahas tentang belanja daerah. Apa saja belanja daerah yang sumbernya dari APBD atau kita gunakan APBD itu untuk belanja apa saja oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan APBD untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung maksudnya pemerintah yang langsung melakukan pembelanjaan uang tersebut, uang atau dana dari APBD. Sedangkan tidak langsung itu melalui atau untuk kepentingan pihak-pihak lainnya seperti pembayaran gaji atau tunjangan. Itu merupakan judulnya belanja pegawai, dalam judul APBD belanja pegawai. Belanja pegawai itu berarti pemerintah membayar kepada pegawai dan pegawai menggunakan uang yang didapatnya itu sebagai gaji atau tunjangan untuk belanja kebutuhannya sendiri. Itu yang disebut dengan belanja tidak langsung. Ada juga belanja bunga, ada belanja subsidi, belanja tidak terduga, itu belanja yang tidak langsung. Sedangkan belanja langsung misalkan adalah belanja barang dan jasa untuk kebutuhan perkantoran atau kebutuhan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah di berbagai bidang, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya merupakan salah satu contoh belanja langsung. Ada juga belanja modal ya untuk membangun suatu fasilitas atau membeli peralatan yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, itu menjadi aset, namanya belanja modal. Kalau belanja barang dan jasa yang tadi tidak menjadi modal atau aset karena dianggap habis pakai. Selanjutnya adalah mekanisme penyusunan APBD. Sama seperti dengan APBN, APBD pun disusun dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Jika di APBN, Presiden dibantu Menteri Keuangan menyusun kemudian diajukan ke DPR. Kalau di daerah, gubernur atau kepala daerah, bupati, wali kota menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi sebuah dokumen yang diajukan kepada DPRD, bisa provinsi, kabupaten, kota sesuai tingkatannya. Kemudian dibahas secara bersama-sama berdasarkan ajuan dari satuan kerja perangkat daerah yang ada di daerah tersebut, mengajukan anggaran, dijadikan satu setiap bidang menjadi sebuah anggaran pendapatan belanja daerah, diajukan, dibahas. Jika disetujui DPRD akan menjadi peraturan daerah APBD. Dan itu dilaksanakan untuk tahun anggaran selama 1 tahun yang dimulai dari 1 Januari berakhir 31 Desember di tahun tersebut. Itu salah satu cara agar pengelolaan daerah transparan. Jadi pemerintah daerah mengajukan ke DPRD sebagai wakil masyarakat agar semuanya bisa terbahas secara bersama-sama dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demikian materi tentang APBD. Jika masih ada yang harus dibahas atau ditanyakan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat.
dan tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi ini segera berakhir. Kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.